Apakah kalian tahu bahwa tenggelamnya kapal Titanic itu tidak sesimpel yang ada di film-film? Hello guys, selamat datang di channel YouTube gue. Di video yang pertama kali ini, gue akan membahas tentang konspirasi-konspirasi yang muncul dalam peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Gue yakin banget, hampir 80% dari kalian pasti udah pernah nonton film Titanic. Sebuah film yang sangat romantis yang menceritakan kisah cinta antara Jack dan Rose. Flying. Jack. Tapi, apakah kalian tahu bahwa tenggelamnya kapal Titanic itu tidak sesimpel yang ada di film-film? Ya, banyak banget konspirasi-konspirasi yang muncul dalam peristiwa tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Tenggelamnya kapal Titanic terjadi pada tanggal 15 April tahun 1912 di Samudra Atlantik. 4 hari setelah berangkat dari Southampton menuju New York City. Kapal-kapal yang super besar pada saat itu mengangkut sekitar 2.224 orang dan mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 penumpangnya. Tenggelamnya kapal Titanic adalah salah satu bencana maritim terbesar sepanjang sejarah dunia. Titanic adalah salah satu kapal yang paling besar dan paling mewah pada masanya. Ada 10 miliarder yang kala itu menjadi penumpang kapal wah tersebut. Ruang-ruang penyimpanan yang dipenuhi dengan barang-barang berharga, termasuk berlian yang kala itu berharga sekitar 7 juta dolar pada tahun 1912. Wow, 7 juta dolar saat ini aja udah. Beberapa orang terkaya ada di dalam daftar nama penumpang Titanic. Salah satunya adalah John Jacob Astor. Kapal Titanic terbelah ketika tenggelam bersama 1.000 penumpang dan awak di dalamnya. Hampir semua orang yang jatuh dari kapal ke air meninggal akibat hipotermia dalam hitungan menit. Tragedi yang terjadi dalam skala besar membuat orang-orang tak puas dengan informasi yang begitu-begitu saja. Itulah mengapa sejumlah teori-teori konspirasi tenggelamnya kapal Titanic masih bermunculan hingga saat ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Kecelakaan Titanic disengaja. Ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa tenggelamnya kapal Titanic itu disengaja dan bukan hanya kecelakaan biasa-biasa saja. Mereka yang meyakininya berpendapat bahwa 3 penumpang kapal, John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus, menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Kematian ketiga orang penting dan orang terkaya pada saat itu, kematian ketiganya diniatkan untuk memuluskan pendirian Bank Sentral Amerika pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 1913. Ada sejumlah variasi dari teori tersebut. Konon, ketiganya juga menentang undang-undang pajak penghasilan. Yang lebih gila lagi, ada yang menyebut JP Morgan memikat mereka agar mereka menjemput maut di kapal Titanic. Jadi, JP Morgan ini adalah pemilik perusahaan White Star Line yang merupakan perusahaan yang membuat kapal Titanic. Apapun itu, nama John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus tercatat dalam tinta emas dalam sejarah kecelakaan Titanic.
Mereka tenggelam sebagai gentleman karena memberikan ruang bagi mereka diskoci untuk anak-anak dan kaum perempuan lainnya. Wow, luar biasa. John Jacob Astor tetap tinggal di kapal setelah mendudukan istrinya yang sedang hamil ke skoci, lalu melambaikan tangan perpisahan. Isidor Strauss juga memilih untuk tinggal di kapal karena masih ada beberapa dari penumpang wanita dan anak-anak yang belum naik skoci. Istrinya pun tetap tinggal bersamanya di kapal tersebut karena tidak ingin ditinggal pergi oleh suami tercinta. Wow, sangat romantis. Pun dengan Benjamin Guggenheim, ia menolak untuk naik skoci, sama halnya karena masih ada anak-anak dan perempuan lainnya yang ada di dalam kapal dan belum naik ke skoci. Teori yang kedua, kapal yang tenggelam bukanlah Titanic, tetapi kapal lain. Salah satu teori yang menarik adalah mungkin bukan Titanic yang menabrak gunung es pada 14 April 1912, melainkan kapal tersebut adalah Olympic. Pada saat Titanic dibangun, White Star Line juga membangun kapal besar lainnya yang diduga kembaran Titanic. Jadi White Star Line ini adalah perusahaan, seperti yang tadi udah gue sampaikan, dia adalah perusahaan kapal terbesar dan termewah pada masa itu yang memproduksi banyak kapal dan salah satunya adalah Titanic. Olympic adalah kakak dari Titanic. Ia lebih dulu dibuat sebelum Titanic, yang merupakan satu dari 3 kapal mewah White Star Line yang dibangun oleh Harland dan Wolff. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selamat di New York pada 21 Juni tahun 1911. Sayangnya, pada pelayaran kelima Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris pada tanggal 20 September 1991. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 lubang besar di sisi kanan kapal tersebut dan air laut membanjiri 2 kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, Olympic bisa kembali ke Southampton dengan keadaan selamat. Seorang penulis, Robin Gardiner, mengemukakan teori konspirasi yang sangat menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan Titanic. Dan si Robin ini membuat buku, dan di dalam buku tersebut dia menyatakan bahwa Olympic sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah yang besar. Wow. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta karena kapal dari Inggris menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal tersebut. Akibatnya White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tak beroperasi. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line diduga menolak untuk membayar klaim, sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa White Star Line sengaja menukar bagian kapal bertuliskan Titanic dan memasangkannya pada Olympic. Robin juga menyatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam, sementara Olympic selama 2 hari. Selain itu, Robin juga menduga kapal itu karam bukan akibat menabrak gunung es, melainkan ditubruk kapal penyelamat yang mencoba bersembunyi di dalam kegelapan. Pria itu percaya bahwa gunung es tidak mampu untuk menghasilkan kerusakan yang dapat menenggelamkan bahtera tersebut.
Teori konspirasi yang ketiga. Titanic diserang kapal Nazi. Titanic tak hanya mewah, tapi juga kapal paling canggih pada masanya, termasuk mesinnya. Oleh karena itu, sejumlah orang berkeyakinan bahwa ia tenggelam karena kekuatan dari luar yang bukan gunung es. Sejumlah pendukung teori tersebut menyatakan bahwa Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam dijadikan dasar teori tersebut. Sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian dari kejauhan, jauh sebelum kapal penyelamat datang. Teori konspirasi yang keempat. Teori lain yang populer soal penyebab tenggelamnya kapal Titanic mengaitkan dengan hal-hal mistis. Kapal itu diduga adalah korban dari sebuah kutukan. Konon, di antara kargo yang diangkut Bahtera tersebut terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy yang mempunyai reputasi sangat mengerikan sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang mengerikan yang membuat Titanic sekaligus gunung es yang ditabraknya ke akhir yang tragis. Kemudian, seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di Museum Inggris itu adalah palsu belaka. Maka ia membujuk pihak museum agar artefak itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Setelah itu, peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari apa gerangan yang ada di dalamnya dan diangkut dalam kargo Titanic. Bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya yang mirip dengan peti mati. Jasad yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amin-Ra. Ia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kisah tersebut dikabarkan oleh beberapa media setelah tenggelamnya kapal Titanic. Disebut-sebut mumi tersebut disimpan ruang bawah tanah rahasia di British Museum. Teori konspirasi yang terakhir. Firasat aneh sang jurnalis. Pada tahun 1886, wartawan legendaris William Stead menuliskan kisah fiksi tentang tenggelamnya kapal yang berlayar di Atlantik setelah bertabrakan. Disebut pula bahwa banyak korban jiwa yang meninggal karena tak tertampung oleh sekoci. Dengan artikelnya itu, Stead berusaha menarik perhatian pembaca tentang regulasi kelautan yang terlalu longgar, yang tak mewajibkan kapal untuk membawa sekoci yang cukup dan menampung semua penumpang dan awak kapal. Klimaksnya, kapal yang melintasi Atlantik dan syarat dengan wisatawan tiba-tiba menabrak sesuatu. 2 dekade kemudian, Stead tewas dalam tragedi yang telah ia ramalkan. Ia menjadi korban dari tenggelamnya kapal Titanic. Hanya ada 20 sekoci dalam kapal Titanic, yang hanya cukup untuk mengangkut setengah dari manusia yang ada di dalam kapal Titanic. Oke guys, itu aja teori-teori konspirasi yang terjadi dalam peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Teori-teori konspirasi yang tadi gue jelaskan, gue dapat dari beberapa sumber. Jadi bukan konspirasi pribadi gue, atau bukan pandangan pribadi gue, atau bukan khayalan pribadi gue. Jadi gue hanya mencari dari beberapa sumber. Jika ada yang kurang, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah sini. Kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bye.